Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci hari ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami, Pak Charles dan Ibu Diana, yang merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka yang ke-20. Mereka ada di sini di depan kita. Dan juga kita mohon berkat untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Secara khusus saya ingat Mama Lidwina Lilik Indarsari yang hari ini berumur 72 tahun. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita menghadap Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang kita ingat pada hari ini, hari kematian mereka. Kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus untuk Bapak Pius Leba yang meninggalkan kita 7 tahun yang lalu, dan juga Mama Teresia Juniati. Dan mungkin ada juga intensi lain. Mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Engkau beri kami waktu untuk bertobat, waktu Prapaskah ini, untuk senantiasa berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Dan pada kesempatan yang sama ini ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk keluarga Pak Charles dan Ibu Diana yang merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka yang ke-20. Tuhan, terima kasih untuk tuntunan-Mu, untuk kesetiaan yang mereka alami sampai saat ini. Dan berkatilah keluarga ini, berkatilah anak-anak mereka, orang tua mereka, dari suku mereka, dari keluarga Pak Charles dan juga keluarga Ibu Diana. Dan berkatilah kehidupan mereka selanjutnya. Semoga mereka tetap mempertahankan sumpah setia mereka untuk hidup bersatu sampai Engkau memanggil mereka menghadap Engkau. Dan berkatilah keluarga mereka. Dan juga kami mohon berkatilah mereka yang sudah meninggal dunia, dan secara khusus untuk Bapak Pius dan juga Mama Teresia. Tuhan, gantarilah mereka dengan berkat surgawi, dan biarkanlah mereka mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga. Dan juga berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini ya Tuhan. Semoga mereka tetap mendapat kesehatan jiwa raga dan ketabahan dalam hidup. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan.
Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel katanya, "Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah kulaksanakan bagi mereka apa yang telah kujanjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua selawan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita semua berdiri. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan selalu mendengarkan permohonan kita. Tadi waktu kami duduk di atas, di lantai atas, Pak Charles ngomong tentang tempat di mana mereka diberkati, pernikahan mereka diberkati 20 tahun yang lalu. Dan pemberkatan itu di Ngkor. Dan waktu itu situasi di Ngkor masih tegang, ada peperangan, masalah tanah di Dalo ya. Tetapi sepertinya Pak Charles punya satu keyakinan bahwa kalau itu diekspresikan kepada pastor paroki, waktu itu Romo Aman Beri, itu kalau diekspresikan padanya dan dia mendoakannya, dan memang kalau Tuhan menghendaki pasti akan terjadi, kedamaian pasti terjadi. Dan memang benar.
Waktu Pak Charles ekspresikan itu kepada kepala dinas PLN, kepala dinas juga sepertinya meragukan itu. Tetapi kemudian sudah diyakinkan, akhirnya diterima juga. Dan yang menarik bahwa sesudah pernikahan suci ini terjadi di Ngkor, perdamaian terjadi dari saat itu sampai sekarang. Dari profesiat Pak Charles, Ibu Diana, karena pernikahan suci yang terjadi di sana mendatangkan buah, bukan hanya perdamaian terjadi dalam diri kamu sendiri, tapi juga perdamaian seluruh wilayah Ngkor, Dalo itu sekarang. Nyaman dari saat itu sampai saat ini. Hari ini kembali kepada bacaan kita yang kita dengar. Tuhan sendiri mengatakan siapa meminta, dia akan mendapat. Dia akan diberi. Siapa mencari akan menemukan. Dan siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Nah, sepertinya kalau kita hubungkan dengan apa yang diceritakan oleh Pak Charles, sepertinya mereka meminta itu keluar dari iman. Kok situasinya masih tegang, meminta supaya pernikahannya diberkati tempat yang tegang itu. Kalau kita berpikir secara manusiawi, ya gimana ya? Kok peperangan terjadi, tapi hanya dengan iman kita bisa menerima semuanya itu dan mengerti semuanya itu dengan iman. Itu berarti apa yang diangan-angankan, dicita-citakan, dikehendaki oleh keluarga baru direstui oleh Tuhan. Dari bacaan hari ini kembali meneguhkan Pak Charles dan Ibu bahwa apa yang kamu selalu idam-idamkan, kehendaki, dengan iman semuanya terjadi. Saya juga mendengar banyak dari Ibu Diana tadi, sewaktu kami duduk, kami bukan duduk kosong di atas tadi, suster. Dari kami tadi banyak cerita yang menarik untuk saya secara pribadi juga sebagai satu peneguhan. Sesudah rumah ini diberkati berapa bulan kah? Berapa bulan? Berapa hari lalu? Ya, oke. Pokoknya kita berkat rumah ini kapan? Tanggal 2 Januari. 2 Januari ya, bulan lalu. Sesudah diberkati rumah ini, Pak Charles katakan, Pak Ter, sesudah diberkati rumah ini, kepala saya biasanya pusing-pusing, nyaman. Kemudian Ibu Diana juga ceritakan sesudah rumah diberkati 2-3 hari sesudahnya, dia akan sama dengan Pak Charles. Makanya mereka dua komunikasi, dan orang itu, laki-laki yang ngomong itu marah-marah. Kenapa kamu menendang saya? Kenapa kamu siram saya dari sini? Kenapa kamu keluarkan saya dari sini? Dan Ibu Charles sendiri di sini waktu itu. Dan ya, kan mungkin waktu itu sesudah kita berkat, karena saya jalan keliling rumah di atas ini. Saya memang saya merasakan, saya sudah ngomong dengan mereka, saya ini manusia yang sangat sensitif. Bukan sensitif dengan apa, tapi sensitif dengan roh-roh itu juga. Ya. Ada saya siram, saya jalan keliling ini, ada licin itu, tapi saya berjuang untuk jalan keliling, karena saya merasa macam ada kekuatan. Dengan air berkat itu, dengan campur dengan garam itu, dengan doa segalanya, sepertinya kita bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang kita sudah masukkan ke dalam air. Dan air itu menjadi air berkat, dan Tuhan sudah masuk ke dalam air itu. Dari kekuatan Tuhan sendiri yang mengusir, menghalau kekuatan-kekuatan ya yang kita katakan itu kekuatan setan ke apa itu keluar. Dan itu yang dialami oleh Ibu Diana, Ibu Charles. Dan itu juga yang meneguhkan saya. Hingga saya juga tadi jelaskan kepada mereka kekuatan apa yang perlu kita pegang agar kita selalu merasa kuat. Ada 3 hal yang penting selain iman kita. 3 hal penting yaitu salib, air berkat, dan garam berkat. Nah, itu musuhnya setan. Kan saya sendiri juga sudah pernah meminta mahasiswa saya sewaktu saya kerja di Papua New Guinea untuk membuat riset dengan orang-orang Beko itu yang punya kekuatan-kekuatan ini. Jadi dari hasil riset mereka katakan bahwa mereka itu
yang punya kekuatan gaib itu, kekuatan jahat itu, kekuatan roh setan itu, mereka selalu takut dengan pertama itu lampu di tabernakel itu. Mereka takut lewat di depan gereja karena takut lampu Allah itu. Di lampu Allah itu sebenarnya Yesus ada di dalam situ. Kemudian takut dengan salib, takut dengan air berkat, seperti yang Ibu Charles bilang tadi, dan takut dengan garam berkat. Itu. Dari hari ini, Yesus ingatkan kita semua, siapa yang meminta, dia akan mendapat. Kalau kita meminta dengan penuh iman kepada Tuhan, pasti akan selalu. Karena memang sifat dasar Tuhan, siap untuk memberi. Karena memang dia adalah pencipta dan dia memiliki segalanya. Tergantung dari kita, apakah kita punya inisiatif. Itu yang dia katakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Itu berarti kita sendiri yang harus selalu berinisiatif untuk meminta. Jangan hanya tunggu diberi. Yesus katakan mintalah. Itu berarti dia katakan kepada kita semua, kepada Pak Charles, Ibu Charles, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi minta dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan. Bukan hanya sekedar minta. Atau carilah. Itu juga mencari dengan penuh iman. Tuhan, saya betul-betul mencari di mana barang-barang. Tolong Tuhan bantu saya. Saya ingat satu teman di Kanada. Dia selalu berkomunikasi dengan saya. Saya anggap dia juga sebagai penderma. Orang Indonesia tapi kerja di Kanada. Satu kali dia punya paspor hilang. Ya sebenarnya bukan hilang, tapi dia tidak tahu ditempatkan di mana. Dan dia dalam waktu singkat dia mau pergi ke Brasil. Dan sewaktu dia mencari paspornya itu, dia mencari dengan doa. Sambil jalan dia berdoa, Tuhan tolong tunjukkan saya di mana saya simpan paspor saya. Jalan. Pergilah satu rak kecil, dan paspor itu ada di antara buku di rak kecil itu. Dia langsung ke situ, bukain paspor itu. Dia mencari dengan doa. Nah, doa itu yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun dia sampai ke rak kecil itu, dan di sana yang menemukan paspornya. Dan itu pengalaman-pengalaman praktis dari orang-orang yang percaya bahwa kalau kita meminta atau mencari dengan penuh iman dan mengetuk hati Tuhan dengan penuh iman, pasti kita akan menemukan, dan Tuhan selalu siap untuk memberi. Tapi kalau kita selalu meminta pada Tuhan dengan penuh iman, mencari dengan penuh iman, mengetuk dengan penuh iman hati Tuhan, pasti kita akan selalu mendapat jawabannya. Jadi hari ini kita merayakan ulang tahun pernikahan suci dari Pak Charles, Ibu Charles. Kita juga berdoa, semoga keluarga ini selalu diberkati. Dan semoga imannya selalu dikuatkan, diteguhkan, hingga keluarga ini selalu diberkati. Jadi kita berdoa, semoga kita yang lain juga, selain kita mengingat hari ulang tahun pernikahan suci mereka, kita juga berdoa untuk diri sendiri. Apa sumpah kita kepada Tuhan? Apakah kita juga selalu setia? Apakah kita juga selalu mengikuti ajakan Yesus hari ini untuk selalu meminta, untuk selalu mencari, dan untuk selalu mengetuk hati Tuhan dengan penuh iman. Dan mudah-mudahan ajakan Kristus ini selalu kita hayati dan jalankan dalam kehidupan harian kita. Amin. Mari kita teruskan dengan persembahan. Only
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber sukacita, terimalah kiranya persembahan gerejamu, sebagaimana Engkau menerima kurban putramu yang tunggal, yang sebagai anak domba Allah telah mengorbankan diri demi kehidupan dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Biar sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Tuhan
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabdamu dan juga umat-umatmu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Pak Charles dan Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan mereka selama 20 tahun. Dan kami betul percaya bahwa Engkau selalu mendampingi mereka. Dan kami juga percaya bahwa Engkau selalu menjadi penanggung jawab utama atas kehidupan keluarga ini. Karena Engkau sendirilah yang menyatukan pernikahan suci mereka. Dan Engkau sendiri juga yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, tuntunlah mereka selalu, berkatilah keluarga, anak-anak, dan berkatilah segala usaha harian mereka. Dan juga kami ingat mereka-mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah juga mereka-mereka yang selalu berjasa atas kehidupan kami masing-masing. Secara khusus untuk orang tua kami, ada yang sudah lanjut usia, ada yang masih kuat, ada orang tua kami yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Karena itu berilah mereka kesabaran, kedamaian dalam diri, dan berkatilah mereka-mereka yang mendampingi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dan berkatilah mereka yang selalu berjasa atas kehidupan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus, hari ini kami ingat Bapak Pius Leba yang 7 tahun lalu sudah meninggalkan keluarga. Semoga dia selalu menjadi pendoa untuk keluarga. Dan juga untuk Mama Teresia Juniati, Tuhan terimalah dia, dan semoga dia mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi katakanlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah Bapa yang Maha Sempurna, sempurnakanlah di dalam diri kami rahmat-Mu berkat santapan suci yang kami sambut. Semoga dengan santapan suci ini, iman kami dikuatkan dan perjalanan kami selalu penuh tanggung jawab untuk menapakinya. Dan semoga kami semua selalu mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat-Mu untuk pacara dan ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka hari ini. Kami merayakannya dengan segala kesederhanaan kami karena situasi COVID. Dan semoga kami tetap teguh dalam iman, tetap setia akan janji-janji kami, baik yang mereka yang hidup berkeluarga menerima pernikahan suci, maupun kami yang lain yang dengan sendirinya, dengan cara kami sendiri mengikat tali sumpah kami dengan Engkau. Dan semoga kami semua selalu merasa bertanggung jawab akan sumpah kami masing-masing. Tuhan, tuntunlah kami semua. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Kristus pada kesempatan ini lewat Injilnya yang suci, untuk selalu meminta, selalu mencari, selalu mengetuk dengan iman, semuanya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Semoga kami pun selalu menghayati dan mengamalkan ajaran dan ajakan Kristus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita selanjutnya dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua di Kudus.